الفاتحة إلى روح المؤلف كتاب الشيخ الإمام الغزالي وصوله قرن الشيخ مشايخنا خصوصا الحسن بن عبد الله الشاتر ومنور بن شاتر روح حجي مولاي هاشم بن حجي عبد الرشيد حجة سمياتي بنت أبي محبوب حجي حجي محمد شربين بن حجي سيدي حجة سحرون بنت حجي عبد الفتاح كي حجي أحمد بن ياتي بن إلياس كي حجي عثمان بن سلمان بن كي حجي مهدي بن مكتوب حجي بن شعبان بن حجي مولاي رشيد حجي بكر سيدي قريبا من حجي عبد الحميد فرعون عرفت بن حجي سيدي قريبا من لباني بنت أبو غالي الأسلي بن صالح حجي مسلم سمسودين حجة سيدي دالية بنت مرطوية اسمه حجة سيدواتي بنت حجي محمد قاسم محيمين بن هاشم بن مختلف ميني بنت سنان أبو Oke, Ananda binti Muhaimin, Ahbab bin Mujitaba, Muzainah binti Haji Muhammad Ali, Haja Salma binti Malikun, Abdullah bin Husain, Usulihim wa Qulihim Allah Taghashahum Birrahman Maghfirah, Walidina, Walidikum, wa amwatina wa amwatikum, wa amwatin muslimin jamilah Habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bab yang baru ya, al-aqabatu as-saniyah wa hiya aqabatu taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala al-aqabatu as-saniyah wa hiya aqabatu taubati. ثم عليك يا طالب العبادة وفقك الله بالتوبة وذلك لأمرين أحدهما ليحصل لك توفيق الطاعة فإن شؤم الذنوب يورث الحرمان ويعقب الخذلان وإن قيد الذنوب يمنعه عن المشي إلى طاعة الله عز وجل والمسارعات إلى خدمته لأن ثقل الذنوب يمنعه من الخفة للخيرات والنشاط في الطاعات وإن الإصرار على الذنوب مما يسود القلوب فتجدها في ظلمة وقساوة لا خلوص فيها ولا صفاوة ولا لذة ولا حلاوة وإن لم يرحم الله فتستجر صاحبها إلى الكفر والشقاوة فيا عجبا كيف يوفق لطاعة من هو في شؤم وقسوة وكيف يدعى إلى الخدمة من هو مصر على المعصية ومقيم على الجفوة وكيف يقرب للمناجاة من هو متلطخ بالأقدار والنجاسات ففي الخبر عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كذب العبد تنحى عنه الملكان من نتن ما يخرج من فيه فكيف يصلح هذا اللسان لذكر الله عز وجل سبحانك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت
kama asnaita ala nafsika falakal hamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita, alhamdulillah masih dalam kitab Minhajul Abidin. Berkata al-musannif pengarang kitab radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Aqabatu Tsaniyah, tahapan yang kedua dari 7 tahapan. Ini tahapan yang kedua setelah tahapan pertama yang mesti ditempuh oleh orang yang mau beribadah. Itu tahapan pertama adalah ilmu. Setiap yang mau beribadah mesti melampaui tahapan ilmu dulu, baru dia menuju ke tahapan yang berikutnya. Maka tahapan yang berikutnya adalah, yang kedua ini adalah al-aqabatu tsaniyah. Wahia, yang kedua ini adalah aqabatut taubah, namanya tahapan taubat. Ya, jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang beribadah, setelah dia menuntut ilmu, dia mesti melampaui lagi tahapan yang kedua, yaitu bagaimana dia bisa melewati tahapan yang namanya tahapan taubat untuk dia beribadah, ya kan? Taubat. Apa kata Imam Ghazali? Kata summa alaika. Kemudian alaika wajib atasmu. Setelah kita melampaui tahapan itu, yang pertama, ya talibal ibadah, wahai orang yang menuntut mau beribadah, orang yang mau mencari ibadah, maka wajib atasmu, waffaqakallah, semoga Allah memberi taufik kepadamu, bitaubati, wajib atasmu untuk mendapati yang namanya taubat, mendapati yang namanya taubat. Wadzalika, kenapa itu wajib? Wadzalika li amrain. Hal itu disebut oleh Imam Ghazali karena 2 perkara. Wajibnya kita mesti memiliki yang namanya taubat itu karena 2 perkara. Pertama, ahaduhuma. Yang pertama adalah liyahsul laka taufiq at-ta'ah. Yang pertama adalah liyahsul laka taufiq at-ta'ah, supaya kita bisa mendapati taufik dari Allah Taala untuk ketaatan. Ya, untuk ketaatan. Itu yang pertama. Jadi kita kan mau beribadah. Ibadah itu perlu taufik. Taufik itu adalah bagaimana Allah taruh kemampuan pada kita, kemauan untuk kita melakukan ketaatan. Taufik kan? Itu taufik tersebut Allah berikan. Ini supaya kita bisa dapati, maka kata Imam Ghazali, wajib kita taubat dulu. Supaya dapat itu tuh, supaya dapat taufik tersebut. Kan kita maunya ibadah. Tanpa taufik nggak bisa kita ibadah. Taufik itu ya, gerakan ya untuk kita beribadah, ketaatan. Jadi kata Imam Ghazali, untuk kita mendapat taufik itu syaratnya kita mesti taubat. Liyahsul laka taufiq ta'ah, supaya kita mendapati taufik itu. Dan taufik ini kita butuhkan untuk kita beribadah, gitu kan? Kan kita tujuannya mau ibadah. Ibadah buat kita naik derajat di surga. Ibadah tersebut perlu taufik. Taufik itu syaratnya mesti taubat, gitu. Syaratnya mesti taubat. Fa inna syu'mal dzunubi, karena sesungguhnya buruknya dosa itu yurisul hirman, mewariskan ke dilarangnya seseorang, mewariskan hirman, ya, tidak mendapati seseorang itu namanya hirman, lawannya taufik. Wa yuqibul khidlan, mirip nih kayak lawannya taufik. Kalau orang yang berdosa tersebut, buruknya dosa akan mewariskan lawannya taufik, tidak mendapati, malas, nggak mau ketaatan, nggak mau ibadah, gitu. Kalau orang yang dosa pasti ibadahnya maksa, pura-pura, ibadahnya maksa. Nggak ada itu kemauan, semangat, senang untuk ibadah itu nggak ada itu orang yang dosa. Jadi itu memang begitu, dosa itu fa inna syu'mal dzunubi, buruknya dosa tersebut mewariskan hal tadi itu, malasnya dia, tidak maunya dia beribadah. Wa inna qaidad dzunubi, sesungguhnya ikatan daripada dosa. Jadi setelah orang yang berdosa dia terikat, dirinya terikat, ya, terikat. Yamna'u 'anil masyi, akan ikatan tersebut akan menyeret dia, menghalangi dia, menghalangi dia 'anil masyi, untuk berjalan. Enggak bisa jalan karena keikat. Kalau dia udah dosa, keikat tuh kakinya, kan badannya, enggak bisa dia jalan.
jalan buat ibadah, nggak bisa terikat, mati. Ya, al-masyi ila taatillah, untuk dia berjalan menuju ketaatan kepada Allah, terikat kakinya, badannya, gara-gara dosa tersebut. Dosa tersebut mewariskan ikatan, ya, menimbulkan ikatan pada dirinya, gara-gara dosa. Ya, jadi al-masyi ila taatillah azza wa jalla. Wal musara'ati ila khidmati, berjalan terhalang dari berjalan, apalagi wal musara'ah, untuk buru-buru ila khidmati, untuk berkhidmat kepada Allah, menghamba kepada Allah. Kita mau berburu-buru nggak bisa, lambat jalannya, males, itu kan gara-gara dosa tadi. Kalau nggak ada dosa ini ringan, ya. Ini lianna thiqal dzunubi yamna'u anil khiffah tuh lil khairat, karena beratnya dosa tersebut, berat dosa kan ditaruh di punggungnya seseorang, yang kelihatan berat tuh, nggak enak gitu, sumpek gitu mukanya kan, nggak enak, berat badannya, nggak, melihat orang kesel aja. Kalau orang yang taat senang aja, mukanya cerah, melihat orang suka aja, ya kan, orang lihat juga suka aja. Ini karena beratnya dosa yang mena'um minal khiffah, akan menghalangi, beratnya dosa akan menghalangi seseorang minal khiffah, daripada ringannya lil khairat, untuk melakukan kebaikan. Ringannya seseorang melakukan kebaikan jadi berat gara-gara ada dosanya. Wan nasyat fi ta'ah, dan semangat dalam ketaatan akan tertumpu, akan terbebani dengan beratnya dosa, jadi berat. Jadi semangat dan ringan jadi berat, jadi malas, ya kan? Jadi malas. Gara-gara apa itu? Karena beratnya dosa. Wa innal israra 'ala dzunubi, dan sesungguhnya israr ini terus menerusnya, israr ini terus menerusnya, nggak berhenti, nggak tobat. Israr terus menerusnya 'ala dzunubi, terus menerusnya seseorang melakukan dosa itu adalah mimma yusawwidul quluba, adalah di antara yang menghitamkan hati. Hati jadi hitam. Fatajiduha fi dzulmah, maka akan kamu mendapati hatimu dalam kegelapan. Wa qasawah, dalam keras, gelap dan keras. Hati kita akan berubah menjadi gelap dan keras. La khulusa fiha, tidak ada jalan keluar. Kalau sudah begitu susah. Ya, wala safawata, tidak bersih lagi. Hatinya nggak bersih lagi, kotor gitu, udah kotor deh hati kan. Kalau kamar kotor, apa yang kotor di kamar? Sampah makanan, ya kan. Ruang tamu kotor, apa yang jalanan kotor, halaman kotor, daun-daunan, hati pun bisa kotor. Ya, kotornya dengan efek daripada dosa tadi itu, kotor. Ya. Wala ladzata, nggak ada bersihnya lagi. Wala safawata, wala ladzata, tidak ada kelezatan ibadah yang biasa dia dapati, tidak dapat lagi. Jadi ibadahnya nggak ada kelezatan. Wala halawata, tidak ada manisnya lagi. Manisnya ibadah nggak bisa dirasain lagi. Ya. Wa illam yarhamillah, kalau Allah tidak merahmati orang ini, yang tadi kita ini yang berdosa, a'udzubillahi min dzalik, ya. Fatastajiru sahibaha ilal kufri wasyaqawah. Ujung-ujungnya orang yang berdosa itu terus-menerus enggak berhenti. Na'udzubillah min dzalik, kalau Allah enggak rahmati, akan menyeret sahibaha, orangnya, ilal kufri, kepada kekufuran, ujung-ujungnya, wasyaqawah, dan kepada kecelakaan, celaka. Jadi na'udzubillah min dzalik. Pakai udah banyak dosa, kalau pakai udah banyak dosa, pakai dilapangin sama Allah rezekinya. Jangan sangka itu bagus itu. Udah dosa banyak, pakai kebuka rezekinya. Waduh, bahaya itu. Makin jadi. Oh enggak, makin jadi, makin lapang lagi rezekinya. Wah, bahaya itu. Lebih bahaya lagi tuh. Yang bagus itu yang mana? Yang bagus kalau dosa sempit, rezeki itu bagus. Dia dosa ada teguran, itu bagus. Tapi kalau dosa tentunya makin lapang, bahaya itu. Serem itu. Ya, kayak orang kafir pada sebagian besar, sebagian
pada umumnya itu dibiarin. Disebut wala tu'jibka amwal wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu takjub pada harta yang Allah kasih kepada mereka, keluarga. Ya. Apa? Ini kan ayatnya ada dua, wala tu'jibka wala tu'jibka. Mana yang ini? Yang wa ada yang fa. Ini yang mana? Ini artinya endang enggak ada. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Coba kalau dia bisa lihat cepat. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Kita lihat ada. Mau lihat enggak? Ya. Ada dua ayatnya. Kita enggak tahu bacanya nih. Ada fala tu'jibka, ada wala tu'jibka. Yang satu wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu ada yu'adzibahum biha ada ayyu'adzibahum biha. Kalau ini wala tu'jibka ya bisa lihat enggak cepat ya wala tu'jibka amwaluhum yang wala tu'jib ai apa li ini fala, enggak ada yang wala. Yang wala. Ya, ini yang fala. Kalau yang fala gimana? Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid li. Ini yang fa. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Berarti yang tu'jibka enggak pakai li. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Mirip ayatnya mirip. Jadi yang fala ini pakai li ya. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Yang wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya, enggak ada hayatnya. Fid dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Jadi jangan kamu takjub sama harta yang Allah lebihkan kepada mereka. Orang-orang kafir itu udah kafir, melawan Islam kadang-kadang, terus pakai hartanya makin melimpah. Wala takjub, jangan takjub kata Allah Ta'ala. Jangan takjub, jangan merasa takjub, jangan kaget. Innama yuridullah. Kalau yang nifala ayyu'adzibahum biha. Sungguhnya Allah mau memperbanyak harta mereka liyu'adzibahum biha, untuk mengazab mereka. Itu siksaan. Banyak rezekinya itu siksaan bagi mereka. 10 triliun hartanya. Sedikit itu, 100 triliun banyak kan. Itu siksaan sama mereka. Ya kan? Allah memang mau nyiksa mereka. Enak emang punya uang 100 triliun, memang enak. Gak ada enak-enaknya. Gak bakal bisa tuh. Makan singkong gak bakal bisa. Gak bakal bisa makan singkong, gak bakal bisa. Makanannya, ada pengecekan, ya kan? Takut mati. Apalagi, macam-macam itu. Yang hasut tuh di rumahnya itu, hasut sama istrinya, hasut sama sama anaknya. Waduh, berantakan itu hidupnya. Belum lagi ajudan-ajudannya, ya kan? Belum lagi mau tidur emang langsung tidur, matiin handphone bisa tidur gitu langsung. Itu di sana toko emasnya itu masih belum dirapiin. Toko emasnya kan sekali itu kan satu isinya berapa itu? Belum lagi itu kebunnya itu yang 1000 hektar. Belum lagi itu, lagi demo, besok mau demo karyawannya, mau demo. Pusing dia mikirin besok gimana ngadepin karyawan yang demo. Yang belum lagi yang itu konveksi yang di sono, ya kebakaran mesinnya, fotokopinya segala macam. Bisa tidur itu begitu, 100 triliun ini. Siksa itu kan. Jangan takjub sama harta gitu. Jadi kita kalau Allah lapangin lagi dosa, Allah lapangin itu hati-hati. Berarti ya serem itu. Tanda-tanda Allah nggak sayang sama kita. Ini kan illam yarham. Kalau Allah nggak sayang, orang berdosa tersebut fatastajir sahibaha ilal kufri. Maka ujungnya orang yang dosa itu ujung-ujungnya kekufuran. Dosa lagi. Kalau dibiarin, dilapangin, makin jadi, makin jadi, ujungnya kufur.
mabuk kufur, nggak sholat kufur. Nah, itu bahaya, ya kan? Nah, kalau Allah nggak rahmati, orang tersebut, nah, maka faya ajaban. Bagaimana katanya faya ajaban? Maka sungguh aneh. Kaifa yuwaffaq li ta'ah man huwa fi syu'min wa qaswah. Bagaimana orang yang berdosa bisa dapat taufik? Susah. Jadi kita kan mau dapat taufik. Jadi kita nggak boleh itu saling tolak belakang. Nggak bisa orang dosa dapat taufik, nggak bisa. Jadi aneh. Faya ajaban. Bagaimana suatu hal yang aneh? Kaifa yuwaffaq li ta'ati man huwa fi syu'min wa qaswah. Bagaimana orang bisa dapat taufik untuk ketaatan sedangkan dia israr, musir, terus menerus daripada dosa, tidak mau berhenti. Wa kaifa, titik ya sampai situ ya. Wa kaifa yud'a ila al-khidmah wallahu a'lam bishawab. Dan di situ wa kaifa yud'a ila al-khidmah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ba'da dhikri wa dzakar rabbi wafiqna wafiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil ya ulama nahda bil khairi wa nunfa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirna biridhanika واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء لكتاب في للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصحبه الأخرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.